Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Dipo Nurbahagia. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat serta mengulas informasi penting dan menarik apa saja yang termuat di Harian Kompas edisi Sabtu 7 September 2024. Di halaman muka ada foto berita terkait dengan medali perak yang berhasil ditorehkan oleh tim Boccia pada ajang Paralimpiade Paris 2024. Tiga atlet Boccia Indonesia, Muhammad Afrizal Syafa, Felix Ardiuda, dan Giska Zayana, beserta pelatih Islahuzaman Nuryadin, memamerkan medali perak yang diraih pada tim campuran klasifikasi BC1, BC2 Paralimpiade Paris 2024. Kemudian juga di sebelahnya ada judul besar terkait dengan awal menjanjikan tim Garuda. Indonesia merebut 1 poin dari Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah awal menjanjikan tim Garuda di grup neraka. Indonesia butuh menjalani pertandingan selama 106 menit untuk membawa pulang 1 poin dari kandang Arab Saudi, Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah, Jeddah. Pada laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Garuda menahan imbang tuan rumah 1-1, sekaligus mengakhiri rekor selalu kalah pada 6 lawatan sebelumnya ke Arab Saudi sejak Desember 1980. Nah, pada bagian bawah ada berita mancanegara, Saudara, dengan judul Presiden Biden tidak campuri kasus anaknya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden konsisten tidak mau mengintervensi kasus hukum yang membelit anaknya Hunter Biden. Presiden Biden menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaan untuk melindungi anaknya. Padahal anak bungsunya itu terancam hukuman belasan tahun penjara. Ancaman terbaru bagi Hunter terkait kasus pajak. Hunter didakwa atas 9 kasus menghindari pembayaran pajak sejak 2016 hingga 2019. Nilai yang dikemplang mencapai 1,4 juta dolar atau setara 21 miliar rupiah dengan kurs Rp15.000. Tidak hanya pada halaman muka, tetapi juga ada informasi menarik di halaman 15. Harian Kompas pada hari ini mengangkat judul Gufron terbukti salah gunakan pengaruh. Terbukti menyalahgunakan pengaruh, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dijatuhi sanksi berkategori sedang berupa pemotongan gaji 20% selama 6 bulan. Dewas KPK menyatakan Nurul Gufron terbukti bersalah telah menyalahgunakan pengaruh dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian. Sebelumnya Gufron memiliki hubungan pertemanan dengan mertua Andi Dwi Mandasari. Mertua Andi menghubunginya untuk meminta bantuan agar Andi dimutasi ke Jawa Timur. Berselang 2 minggu dengan bantuan Gufron, permintaan mutasi tersebut dikabulkan PLT Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono. Terkait putusan etik ini, Gufron tidak khawatir akan mengganjal pencalonan dirinya sebagai pemimpin ataupun pimpinan KPK. Itu tadi, Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik yang termuat di Harian Kompas edisi Sabtu 7 September 2024. Anda tentu dapat membaca selengkapnya di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, atau Anda juga dapat mengakses melalui laman kompas.id.